Kembali lagi bersama kita di Dua Dunia. Ya. Jadi kali ini gue diberi kesempatan untuk membawakan Dua Dunia kali ini. Asik. Ya, gue grogi sih sebenarnya. Jadi kali ini kita akan bahas apa teman-teman? Penghapus sih. Hapusan. Si tukang pizza. Tukang pizza. Ya. PHD. Iya PHD kan. PHD. Iya. Mana PHD mereknya? PHD. Apa tuh artinya? Kan merah. Anak Kayak SD. lu. Profesor dong. Bukan. Iya. PHD pizza delivery kan? Masa sih? Iya. Yang bener? Pizza kan? Serius? Bodoh. Bener nggak nih? Di mana? Apanya? Otak lu. Oke, jadi kita akan bahas anime Bokudake ga Inaimachi. Tolong disingkat. Bukan singkat. Itu ada arti bahasa Inggrisnya. Apa? Bahasa Inggrisnya itu erase. Bahasa Inggris itu cuma erase ya? Iya. Bohong. Bohong kayaknya. Masa iya itu Panjang begitu ya? 4 sampai 5 kata cuma jadi satu kata. Kayaknya nggak ngerti yang translate. Kalau bahasa Indonesianya di mana saya hilang dari kota tersebut. Nah, Enggak, bukan gitu. Gimana? Malah. Bokudake ga Inaimachi itu maksudnya kota yang dimana aku tidak ada. Ya kurang lebih. Kayaknya lebih pas gitu karena panjang kalimatnya ya. Ya kalau di Indonesia kan begitu. Tapi kalau Kurang lebih judul gitu. bahasa Inggrisnya erase gitu doang. Terhapus. Pernah terhapus nggak dok? Ah jangan lupa lama. Ay. asik. Dari- Hapus aku. Dari kisah percintaan. Udah sudah lah. Oh iya. Yang mana? Yang mana-mana. Yemima. Banyak dong yang Bukan. lama. Bukan Yemima, bukan. Siapa? Bukan ya? Keisha Yemima. Waduh, jangan disebut dong. Ya. Aduh, maaf. Kesebut dong. Maaf ya rakyat jelata. Mampus. Ini yang dibawa. Apa kamu? Proletar. Nih. Dok, Oi, di sini di episode gue sautin aja. iya kan gue manggilnya lu. Ya. Di anime kali ini kan di awal-awal kan ada main karakternya itu namanya Satoru. Ya kan? Dia itu punya kemampuan bisa kembali ke Masa lalu ya. masa lalu cuman event tertentu aja. Khusus kalau misalnya dia di masa depan itu dia akan mengalami sebuah bahaya atau apa, dia akan bisa kalau itu namanya revival. Dia bisa balik ke Revival. beberapa menit sebelumnya untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi bisa supaya merubah. tidak terjadi, bisa merubah masa depan Ya gitu. bahasanya lu main terus lu save load lagi kalau Iya. salah. Betul. Restart checkpoint. Iya. Start checkpoint, betul. Nah, lu pernah nggak dok kejadian serupa yang biasa kita sebut dejavu? Pernah dejavu nggak? Dejavu. Mirip kan tuh. Jadi kayak kita Iya. Lu kayaknya tahu pernah- nggak dejavu apa? Dejavu tuh kayak kita mimpi. Habis itu suatu saat ini yang ada di mimpi gua. Enggak, bukan mimpi dong. Dejavu tuh lagu. Ya. Lagunya Agnes ya. Bener sih. Lagunya Agnes ya. Bukan. Siapa? Lu pernah gini nggak? Kayak gimana sih gua? Misalnya lu lagi jalan gitu, jalan di satu tempat, terus tiba-tiba lu merasa kayaknya gue pernah melalui ini deh. Tapi sebelumnya lu belum pernah ke sono atau Tapi lu gimana gitu. tidak pernah melewati fase di mana lu ngimpi. Pernah sih kayaknya. Pernah. Tapi gua nggak inget di mana. Karena menurut gua sih dejavu yang gua tahu selama ini ya, dejavu itu lu mimpi nih. Yang gua dengar dari orang-orang sih, lu mimpi, habis itu Kayak mimpi lah. kayak mimpi lu pernah ada di suatu tempat itu gitu. Mimpi jadi jatuhnya. Cuman kalau yang kayak tadi definisi tadi, jadi gua pernah kayak merasakan gua pernah ke situ ya. Iya. Jadi lu merasakan lu pernah di situ pada saat momen itu berlangsung. Misalnya nih kayak kita. Pernah, tapi di rumah gua. Iya, Pernah, dimanapun. pernah Di rumah, pernah di rumah. Tapi itu kayak gua ngerasanya kayak itu terjadi di mimpi gitu. Cuma gua nggak tahu itu dejavu apa bukan. Iya, tapi lu tidak dalam kondisi Iya. saat itu lu sedang tidur. Iya, Nyata. Kenyataan. pernah di rumah. Kenyataan. Hadapi kenyataan, Pak. Ya, sudah lah. Jangan hidup Kabur ya? di ini ya. Jangan bermimpi mulu. Kalau ini Teo, Pernah. Teo, Pernah lah. pernah. Pernah banget. Menurut lu definisinya dejavu itu sendiri apa? Waduh, kalau ditanya definisi susah nih. Cuman Iya. kalau buat gue ya Ya dejavu. menurut lu aja. Dejavu ya pokoknya sesuatu yang umpama kayak misalkan nih kayak yang lagi terjadi sekarang. Terus tiba-tiba kayak gue bisa nebak, oh sini kayaknya si Edo bentar lagi ngomong ini nih. Terus iya benar, oh iya. Terus ntar Vicky ngomong ini nih. Terus kayak langsung mikir, kayak gue pernah ngelewatin ini. Kayak gitu sih. Kalau gue sih ngerasa kayak gitu. Jadi kayak ada satu momen di mana kayaknya gitu gue bisa nebak ini ntar abis ini gini nih, abis ini gini. Dan benar, itu benar kayak gitu. Cuman ya satu momen itu doang paling kayak
Jarang sih ya. 10 sampai Ya. nggak sampai 20 detik, 5 sampai 10 detik gitu lah. Paling kayak gitu sih. Kalau gue sih gitu. Kalau Bung Atoy? Gue sih beberapa kali sih. Sering tapi? Beberapa kali nggak? Sering. Cuma memang biasanya itu di event-event yang simplenya itu dia nggak yang dalam kondisi yang jalan cepat gitu, istilah kata kan kayak misalkan kita lagi bawa motor atau lagi apa, nggak dalam kondisi seperti itu. Tapi biasanya kayak kita lagi ngobrol nyantai apa semacam gitu ya. Tiba-tiba yang kasar, kok kayaknya gue pernah ngobrolin masalah ini dengan orang yang sama dan dengan di tempat yang sama. Nah itu beberapa kali. Beberapa kali ya? Nah dan biasanya sama seperti dia nih. Gue mencoba menerka-nerka. Abis ini? Iya, dan ternyata memang bener. Emang itu yang terjadi gitu. Sama sih. Oke. Nah kalau kita lihat deja vu ini kan mirip nih kayak sama si Satoru gitu kan. Cuma kan bedanya dia benar-benar kembali ke masa lalu untuk merubah itu kan. Kalau kita kan hanya menerka-menerka apa yang akan terjadi kan. Kalau dia kan benar-benar kembali. Nah itu kan kalau bisa gue bilang berarti kan itu kayak kemampuan khusus. Bisa disebut kayak sixth sense. Benar nggak? Indra keenam. Benar nggak? Duluan siapa? Terserah, balik dulu dari dulu aja. Lu dulu boleh. Boleh dari Dudu. Oh. Indra keenam kayaknya lebih ke sense ya, maksudnya. Iya kan. Kalau itu kan enggak gini. Berarti deja vu itu bisa gua bilang kayak semacam indra keenam yang mungkin tidak terlalu terasa. Jadi kadang-kadang aja terjadinya gitu. Kalau yang kayak yang dialami Satoru tuh, tapi dia bener-bener menjalani hidupnya kembali. Dia kan ngulang di 19 lagi. itu kan. Dia bener-bener ngulang kan. Itu dia bener-bener ngulang kan. Apa tadi pertanyaannya? Gue kebanyakan mikir nih. Apa tadi? Kalau deja vu itu bisa gue sebut sebagai sixth sense. Apa enggak? Iya apa enggak? apa enggak? Kalau bagi gua, sixth sense itu apa deja vu itu kayak kemampuan khusus gitu maksudnya? oh enggak, kalau deja vu kemampuan khusus kayaknya semua orang pernah ngalamin sih kayaknya. Berarti itu bukan kemampuan khusus ya? Tapi kalau menurut gua kalau sixth sense lebih ke mungkin yang tertempel di otak gua, sixth sense tuh lebih kayak lu lebih peka atau lu lebih apa. Tapi kalau kayak untuk lu balik ke masa lalu kayaknya menurut gua bukan sixth sense deh. Menurut gua ya. Bukan balik ke masa lalunya, deja vu-nya maksud gua. Bukan sih. Bukan ya? Kalau menurut lu? Menurut gue sih kalau deja vu nggak sixth sense sih, karena kalau ngomongin indra itu kan berarti kan berfungsi kayak misalkan nih indra perasa, lu bisa pakai kan. Oke. Nah cuman kalau ini kan event, maksudnya tuh ya event terjadinya Berarti lu nggak bakal tahu ya? kapan, lu nggak bakal tahu kapan kan, kayak misalkan masa iya gue ngomong gini kayak nih ntar 5 menit lagi deja vu nih gue, kan nggak mungkin gitu. Nah gue rasa sih itu kayak apa ya, kayak ini menurut gue aja ya, maksudnya itu sih kayak event aja sih. Ya gue juga sebenarnya nggak gitu paham apa yang science di belakang itunya ada apa enggak. Cuman mau buat gue itu apakah itu masuk sixth sense, kayaknya enggak sih. Tapi kalau deja vu tuh masuk fenomena psikologi nggak sih? Atau ya? Kalau menurut gue nggak bisa jawab itu, bukan ranah gue soalnya. Cuman ya, who knows? Bisa jadi mungkin masuk. Cuman itu hal menarik sih. Nih kalau Atoy gimana? Yang mana dulu nih? Yang itu, yang tadi bisa disebut sixth sense atau kemampuan khusus. Kemampuan khusus atau tidak? Deja vu-nya. Iya, sih. Deja vu-nya kan. Kalau menurut gue ya, bisa jadi ya. Apa nih? Iya kemampuan khusus atau iya sixth sense? Bisa jadi itu kemampuan khusus, tapi yang memang belum bisa kita optimalkan atau belum bisa kita pakai 100%. Oke, berarti kalau banyak di luaran itu kayak kemampuan otak gitu ya? Kayak tenaga dalam? Ya. Kayak tenaga dalam? No, bukan. Kemampuan itu menurut gue ya, ini logika gue aja, kan itu si deja vu itu kan bermain dengan kemampuan memori kita. Memori kita dalam mengingat sesuatu hal, lalu kemudian otak kita juga punya kemampuan untuk menganalisa kalau ini terjadi A, selanjutnya apa yang akan terjadi. Pattern. Ya, membaca pattern atau pola-pola dari serangkaian kejadian. Dan itu memang biasanya apa yang kita alami itu kan ada pola-pola tertentu.
Ulang-ulang. Iya, betul. Ada pola-pola tertentu. Dan itu yang kita sebut biasanya dengan kebiasaan kan. Ya. Biasanya kalau kita habis ngomongin ini, nanti lanjutnya ke apa. Makanya ada beberapa orang tertentu yang sangat sukses memprediksi kalau main saham, memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Bener di sini. Beneran dong. Baru berasa dingin ya? Baru berasa dingin. Anda salah. Sebagai salah satu contohnya itu tadi kan, si main saham. Iya, betul. Ya bisa jadi apa yang kan tadi kita sepakat kalau si deja vu yang kita alami saat ini berupa, gue bilang sih sparks aja ya, kayak apa ya? Cuplikan-cuplikan, Iya, percikan-percikan singkat dari memori-memori yang pernah kita alami dulu. Cuman bedanya apa kalau dengan yang si Satoru? Kalau si Satoru kan menurut gua ini dia bukan deja vu. Iya, betul. Tapi dia time lapse. Dia balik ke masa itu. Depan. Sedangkan kalau deja vu itu kan lebih ke arah kita memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Di depan. Gitu. Nah, menurut gua ya kalau memang itu bisa kita maksimalkan, ya menurut gue itu sebenarnya salah satu kemampuan otak kita sih, memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya berdasarkan pola-pola yang sebenarnya bisa dipelajari. Ini menurut gue ya, karena balik lagi sebenarnya mungkin ada ya penelitian tentang deja vu ini, tapi gue belum baca. Cuman kalau menurut logika gue sih bisa jadi ini kemampuan khusus yang memang diberikan kepada setiap orang, tapi ya tergantung penggunaannya. Belum ada orang-orang yang bisa menggunakannya itu 100%. secara maksimal. Ya kayak yang beneran lu mau. Bener-bener mau nih. Berarti kan tenaga dalam lah ya. Kan tenaga dalam katanya orang belum 100%, lu tuh cuma ngeluarin 30%. Oh, kayak istilah chi atau cakra nah, gitu. iya kayak gitu. Iya, bisa jadi. Kan kalau kita ngomong masalah indra, misalkan kayak profesi-profesi chef, ya kan? Profesi chef yang mereka memang mengoptimalkan indera perasa mereka. Iya. Musisi, Kebenaran. ya mungkin bisa jadi sebenarnya ada kemampuan kita untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan kemampuan kita mengolah data di otak kita, bisa jadi. Who knows? Iya, tapi itu kan menurut kalian. Tapi kalau menurut gua, deja vu itu termasuk sixth sense, indera keenam. Karena begini, setiap orang itu kan pasti punya kemampuan masing-masing kan. Tapi secara tidak langsung itu kita dikasih kemampuan yang secara general. Semua orang bisa ini. Dan ketika kita mengembangkan itu secara maksimal, dan itu jadi indera keenam kita. Contohnya kayak seperti ada yang perfect pitch mungkin, ada yang tadi dibilang kayak koki, dia lidahnya itu kayak wah ini garam ini garam ini yang kayak gitu-gitu. Jadi kan nggak usah ngerasain, lihatnya kadang-kadang udah tahu kayaknya. Oh ya kan, makanya ini enak nih dari aromanya aja udah gitu kan. Nah, itu mungkin bisa gue bilang karena itu kemampuan otak kita yang bisa diasah. Cuman kita masih nggak tahu kebenarannya gimana. Sebenarnya itu bisa diasah. Makanya itu gue bisa sebut sebenarnya indera keenam. Gitu. Nah, lanjut ke topik. Sebelum ke topik nih, gue punya pertanyaan agak lucu nih. Kalau Satoru itu kan bisa kita sebut dia punya kemampuan kembali ke masa lalu kan? Nah, time lapse gitu ya. Kalau lu, Dok, kenapa? Waktu kecil pernah nggak sih kepikiran kayak gue gede pengen nih punya kemampuan begini nih, gitu. Gue pengen nih punya kemampuan kayak misalnya kayak ngilang kayak apa gitu. Pernah nggak lu? Kalau kemampuan gitu, gue bukan untuk, mungkin dulu pas kecil gue nggak kepikiran untuk time lapse gitu. Gue lebih milih untuk menghilang mungkin. Hilang ya. Lu tau film ini nggak sih? Sedikit melenceng. Tau film cincin nggak sih yang bisa hilang? Yang bisa hilang kalau itu film Dan. Gue kirain Lord of the Ring. Bukan. Ya kan sama loh. Iya, sama. Iya, sama. Nah itu gue kepikiran deh. Enak juga nih kalau bisa hilang. Tujuan lo apa? Mau tahu aja Bapak. Ke kamar mandi. Waduh. Enggak, cuman kalau untuk punya kemampuan revive gitu kayaknya gue gak kepikiran dulu. Enggak, bukan kemampuan revive-nya, maksudnya dari lu sendiri waktu kecil pengen hilang. Pengen ngilang gitu ya. Hilang dan gak kembali gitu. Jangan dong, mati dong. Enggak, gue pengen ngilang, jadi pengen lebih gak kelihatan. Dan kalau mungkin masalah waktu, pengen berhentiin waktu kali ya.
Oke. Enggak. Nah, gimana kalau umpama nih kan katanya kan waktu itu kan ada gitu. Gimana kalau seandainya waktu itu nggak ada? Sebenarnya nggak ada gitu. Nggak ada, cuman kita aja rasanya ada gitu. Ya udah, gue ngilang aja. Nggak jadi bener waktu. Oke, berarti lu lebih kekeh tetap punya kemampuan ngilang gitu ya. Kalau lu teh nggak kelihatan. Ngilang nggak kelihatan ya. Bukan ini kan, bukan cuma ngilang ketika lu ini doang kan. Hilang diculik. Dan Siapa tahu. Enggak, bukan ngilang pas udah deh. Misalkan nih. misalkan nih, yuk pinjam duit dong gitu. Terus habis itu ngilang. Tipe orang utang. Bisa jadi kan. Begitu datang di rumah lu di rumah. Enggak, ini hilangnya lu transfer lu nggak kelihatan. Buat ngintip kan? Iya. Akuin aja. Benefit masa nggak dipakai? Betul. Kalau lu teh? Kalau gue sih sebenarnya ada dua, cuman kayaknya yang satu nggak apa-apa. Dua-duanya terlalu mungkin terlalu nggak apa-apa kan gua ngomong anak-anak gitu. Jadi sebut aja nggak apa-apa. Teleport. Iya. Interesting. Terus yang kedua? Yang kedua sebenarnya bukan kemampuan khusus sih. Yang kedua sebenarnya kayak cita-cita aja, pengen jadi pendekar. Pendekar. Iya. Karena buat gue gini. Pendekar naga. Lu kalau mau bertahan hidup, bener ya, maksudnya lu mau bertahan hidup itu cuman antara lu jadi sultan atau pendekar. Oke. Berarti lu ketika udah jadi pendekar terus bisa teleport gitu ya? Oh, enak juga tuh. Enggak, jadi baratnya tuh gini, ada orang bunuh kayak gitu sih. Lebih kayak gitu. Cuman kalau ditanya yang benernya ya teleport sih. Kenapa? Karena gua udah sekian tahun jalan jauh-jauh, kayaknya kalau bisa teleport enak gitu. Karena mungkin lu tua di jalan ya, jadi pingin. Ya, jadi misalkan nih kayak gue mau syuting jam 10. Ya udah gue bisa bangun jam 9 atau setengah 10 terus tinggal teleport aja sih. Oke. Kalau Bung Atai? Gue? Iya. Kayak dari senyumannya maut ya. Gue itu dari kecil itu sudah pengen jadi orang yang paling hebat. Paling hebat? Dan gue tahu skill apa yang paling hebat di dunia. Apa tuh? Copycat skill. Copycat skill. Oh, lu mengcopy itu ya? Iya. Copy tindakan. Lu bisa menghilang. Lawan gue juga bisa ngilang. Kayak Kakashi. Kayak ini. Kakashi udah. Aduh, kayak Kakashi 1001 lu tau Kamen Rider yang warna pink ya? Yang pakai kartu, cuman Ryuki. Ryuki. Cuman dia bisa imitate musuhnya. Itu yang mana ya? Gue lupa. Iya, dia lebih ke mimik lah ya. Buat gue pengen jadi doppelganger. Doppelganger. Oh, kirain gua kayak anime apa? Charlotte itu yang bisa nyipet kemampuan orang. Iya. Tapi itu yang mana ya? Charlotte. Iya, Charlotte. Tapi lebih spesifiknya adalah gue doppelgangernya begini. Misalkan gue mau jadi penjahat atau mau jadi villain ataupun jadi hero, gue pengen bisa copycatnya gini. Semua skill yang pernah gue copycat, misalkan gue lawan Edo, skill dia yang gue copycat, dia nggak bakal bisa pakai lagi. Oh iya. Sama kayak Charlotte, bener. Iya, jadi dicolong. Iya, jadi kemampuannya dicolong. Itu bukan copycat sih, steal. Copycat, ya. Ya. Steal. Dan buat gua itu the best. Oke. Sekarang kita balik ke konten lagi. Kalau lu curang, lu belum? Lu belum? Enggak, dia mah Satoru-nya dia. Kan gue cuman pengen tahu aja gitu kan. Nah, sekarang kita balik ke konten lagi nih. Jadi di sini itu kan si Satoru itu kan waktu dia pulang kerja, dia itu balik ke rumahnya terus menemukan ibunya itu kan dibunuh. Oh iya. Dibunuh sama seseorang gitu yang dia nggak tahu awalnya. Nah, setelah dia ibunya dibunuh itu kan dia balik lagi, bukan balik sih, dia kaget terus ada tetangganya datang. Ketika tetangganya datang kayak ngeliat tangannya penuh darah apa segala macam, ternyata ibunya. Jadi tetangganya ini nyangkain Satoru yang ngebunuh gitu. Nah, ketika kejadian itu ya sepertinya harus di-cut dulu. Ya, kan? Kita cut dulu aja. Oke. Instan. Lanjut lagi nih ya. Tadi kita kembali lagi karena tadi ada sempat jeda sejenak. Jadi di saat itu Satoru kan kembali dari kerjanya. Begitu dia balik sampai rumah, dia menemukan ibunya telah terbunuh sama seseorang. Nah,
Dia kaget terus jatuh. Habis itu tetangganya datang mau balikin piring atau apa gitu ya. Mau ngasih makanan deh kayaknya. Mau ngasih makanan atau apa gitu. Pokoknya ngelihatlah si Satoru ini seakan-akan membunuh ibunya. Terus dilaporkan ke polisi. Langsung Satoru ini disuspek. Ketika dia disuspek, dia kabur dari polisi. Terus dia balik revive ke 18 tahun. 15 atau 18 tahun ya? 18 tahun dari masa itu. Jadi dia kembali ke masa anak-anaknya lagi. Tahun 1988 pokoknya. Iya, 1988. Yang dia kaget, dia ngelihat sekolahnya itu lagi olimpiade ice hockey kalau nggak salah. Ice hockey. Nah, di situ itu ternyata kejadian orang tuanya dibunuh itu bersangkutan dengan kejadian di masa lalunya itu. Masa penculikan teman sekelasnya. Yang karena teman sekelasnya itu tidak punya teman atau emang dia selalu sendirilah dan tidak ada teman-teman yang mau kayak nggak mau berteman dengan dia gitu apa segala macam. Boci lah bahasanya, boci. Iya, menurut kalian seberapa bahayanya kesendirian itu? Loneliness. Bukan ini ya, bukan kan kadang kan ada waktunya me time. Me time ini kan tetap sendiri. Kalau ini loneliness gitu. Kesepian. Dalam semua keadaan tetap sendiri ya? Iya, menurut Bung Atoy gimana? Atoy sini dong. Ya, menurut Bung Atoy gimana? Bukannya ke gua. Jadi gue dulu. Iya dong, biarin dia nggak bisa ikut-ikutan. Nggak mungkin, dia pasti ngikut-ngikut ini. Terserah dari mana dulu. Ya udah. Dari dia dulu lah. Gantian kan tadi dari gua. Bisa aja lo giliran gitu. Dari gue ya. Boleh, dari Bung Atoy dulu. Kesendirian itu Perih. Lu masih Prima luka. Iya, lu masih sendiri sih. Aduh. Enggak dong. Lanjut. Dia sudah bersama tapi Belum sendiri tetap. Iya. Jauh. Sendiri ya. Iya, sendiri. Kalau menurut gue gini, kita pisahkan dulu antara orang yang mengalami kesendirian karena keputusannya dia dengan orang yang mengalami kesendirian karena lingkungan yang mengucilkan dia. Oke. Kalau di cerita ini kan sebenarnya karena keputusan si siapa? Hinazuki. Nah, Hinazuki ini dia memutuskan bahwa dia tidak mau berteman dengan siapa-siapa. Betul. Tadi pertanyaannya adalah Seberapa bahayanya kesendirian itu? Dua-dua menurut gue ya, orang yang dikucilkan dengan orang yang memutuskan dia mengucilkan dirinya sendiri, dua-duanya sama berbahaya. Tapi sama bahayanya ya. Tapi jauh lebih berbahaya orang yang memang dikucilkan. Kenapa? Biasanya orang yang dikucilkan dia akan melakukan aksi balas dendam. Jatuhnya jadi apa? Jadi psikopat. Oke. Jadi penculik, pembunuh, ya kan, pemerkosa itu biasanya orang-orang yang mengalami kesendirian karena faktor lingkungan yang mengucilkan dia. Berarti termasuk kasus pembulian juga begitu ya? Yes. Tapi kalau orang yang memang memutuskan dirinya menarik diri dari orang lain, termasuk misalkan nggak mau ngomong sama orang lain, itu kalau di istilah kejiwaan itu ada yang namanya mutisme. Apa? Mutisme. Dari mutisme. Artinya dia tidak mau berbicara dengan orang lain. Dia biasanya kalau kita lihat dari jauh dia hanya akan berbicara dengan dirinya sendiri atau seakan-akan berbicara dengan orang yang ada di sebelahnya padahal tidak ada siapa-siapa. Berarti itu bisa digolongkan dengan autisme bukan? Bukan ya? Bukan. Ya kan kalau autisme itu kan kadang kayak asik sendiri. Dia menyendiri karena dia nggak bisa ini sama orang, dia memutuskan untuk sendiri ya, terus dia kayak main-main gitu sendiri. Sebenarnya kalau autisme itu dia bukannya menarik diri karena keputusannya dia, tapi memang ketidakmampuannya dia bersosialisasi. Tapi kalau yang kita sebut mutisme ini adalah memang dia nggak mau ngomong. Dia lebih nyaman untuk sendiri gitu ya. Yes. Ini kan yang terjadi dengan si Hinazuki. Dan memang dua-duanya ini baik yang oleh lingkungan maupun oleh keputusan diri sendiri itu penyebabnya memang biasanya itu adalah traumatis. Nah, kalau yang si mutisme ini biasanya dia sudah terlanjur kecewa dengan semua orang. Misalkan dia
dia pernah disakiti hampir semua orang, misalkan sosok orang tua yang lebih tua, baik itu yang perempuan atau yang laki-laki yang seumuran sama dia ataupun yang bahkan mungkin di bawahnya dia. Okay. Sehingga akhirnya bullshit lah, orang lain semuanya sama. Sampai dia menyimpulkan semua orang itu sama orang gitu itu sama dan gua nggak butuh orang lain. Oke. Itulah dia sebabnya dia menarik diri. Makanya juga kan ada pendengar antisosial. Antisosial ya. Ansos. Ini ansos. Anti apa lu? Gua termasuk ansos. Tapi gua belum sampai pada mutisme. Oke. Ansos itu begini. Gua tidak nyaman pada saat gua berada di orang yang sangat ramai. Bener-bener ramai. Bener-bener ramai dan bener-bener tidak nyaman. Bahkan lu boleh tanya ke istri gua. Saat gua ada di lingkungan yang luar biasa ramai, gua akan pusing. Oke. Gua dapat kena COVID. Pusing nih gua, takut kena COVID gitu. Enggak. Gua akan bisa seakan-akan gua kayak mau pingsan. Oke. Ada gitu ya? Iya. Ada ini orang. Itu sebenarnya masuk ke dalam penyakit kejiwaan. Nah, itu masuk dalam penyakit kejiwaan. Cuma ansos itu ya dia level awal. Tapi itu masih curable kan? Maksudnya masih bisa dipulihkan? Bisa. Makanya kan si Hinazaki itu juga kan akhirnya dia spoiler. Iya, nggak apa-apa. Akhirnya kan anime lama, udah lama. Akhirnya dia malah menikah kan? Betul. Akhirnya kan sebenarnya kan artinya itu bisa disembuhkan. Berarti itu balik lagi dari lingkungan dan keputusan dari dalam. Iya. Jadi kalau dibilang berbahaya sekali. Cuman level berbahayanya seperti apa yang gue bilang tadi. Ya, kita pisahkan dulu. Kalau yang memutuskan diri sendiri itu kecenderungannya biasanya jatuhnya bunuh diri. Memutuskan untuk sendiri? Iya. Paling jauhnya itu bunuh diri? Bunuh diri. Oke. Tapi kalau memang yang dikucilkan sama orang lain, pembulian lah ya. Dia jatuhnya balas dendam dan bisa membunuh, membuli, menculik, dan lain sebagainya. Artinya dia kalau yang memutuskan menarik dirinya biasanya dia menyakiti dirinya sendiri. Tapi kalau memang dikucilkan sama orang lain, dia akan menyakiti orang lain. Bahayanya di situ. Oke. Kalau Bung Edo nggak boleh sama? Mampus lu. Harus beda. Lu kalau gua dokter. Bahayanya mungkin lebih ke efek sih. Jadi gini, menurut gua beberapa teman gua ada yang kayak gitu. Gitunya gimana? Menyendiri. Dia malah dua-duanya. Menyendiri, habis itu dikucilkan. Mungkin dikucilkan dalam arti yang nggak eksplisit banget, tapi lebih ke lingkungannya mungkin yang udah terlalu kotak-kotak, ngerti nggak lu? Apaan kotak-kotak dong? Jadi ada geng sendiri mainnya. Dia udah memilih untuk dia udah memilih untuk apa tadi, mutisme ya? Dia udah memilih untuk menjauh lah, menarik diri. Ditambah lingkungannya memang kubu-kubuan gitu. Nah, pertanyaannya adalah lebih dulu mana? Nah, kalau lebih dulu mana gue nggak tahu. Gue nggak tahu dekat sama dia. Cuman yang bahayanya menurut gue gini, orang kan menurut gue ya, biasa kalau masih muda itu kan biasa masih labil banget ya. Ya kan? Apalagi ya mungkin kalau seumur-umuran waktu itu umur 17, 16, SMA lah. Mungkin akan lebih bahaya. Mungkin dia bisa melakukan hal-hal yang membahayakan bagi diri dia sendiri gitu, tanpa ada pengawasan gitu. Kan mungkin kalau misalkan dia ada teman, mungkin ada pengawasan. Misalkan orang tuanya katakanlah emang juga dia narik diri dari orang tua, nggak jarang ngobrol sama orang tua, setidaknya kalau dia ada teman, maksudnya nggak menarik diri dari lingkungan sosial teman-temannya, mungkin ada yang ngawasin. Kayak contoh siapa sih? Hinazuki kan? Hinazuki kan dia sebenarnya kan dibilang menarik, dikucilkan sama emaknya. Tidur di mana sih itu dia? Sebenarnya itu bukan dikucilkan sama emaknya sih, Dok. Lebih karena dibully sama dibully sama dibantai-bantai gitu kan. Abuse. Nah, cuma kan tapi ada teman-temannya kan? Ya, sebenarnya teman-temannya kan mau bersosialisasi dengan si Hinazaki. Nah, tapi dia memutuskan dia tidak mau. Dia menolak untuk berteman. Bedanya temen gue ini adalah temen guanya si kubu-kubuannya ini tidak mau
membantu yang si Ansos ini, Dan sehingga jadi menurut gue bahayanya itu ya dia benar-benar literally lost pengawasan, lost kontrolnya dari orang-orang sekitar gitu, tanpa tahu. Hinazuki kan awal-awalnya juga tiba-tiba hilang kan? Ya, diculik, mati kan katanya langsung. Iya, matinya diculik. Makanya kan dia mencegah untuk si Hinazuki-nya mati kan. Betul. Nah, yang gue takutin ini sebenarnya gue nggak takut banget, cuman mungkin kalau yang indikasinya yang kelihatan dari gue nih, wah ini kalau orang yang udah menarik diri, terus lingkungannya udah kubu-kubuan, artinya ya udah nggak ada pengawasan, lost control aja gitu dari orang sekitar. Jadi freely terserah dia mau ngapain. Jadi takutnya itu, apalagi kalau udah keadaan desperate banget. Kalau keadaan normal nggak kayak seperti Hinazuki kan di abuse tuh sama mamanya. Kalau keadaan normal ya mungkin ya sosok biasa-biasa aja. Cuma kalau lagi keadaan abuse manusia siapa yang tahu? Takutnya lost control aja. nggak, maksudnya kayak misalkan dia lagi down terus nggak ada yang bantuin dia ini ya. Nah itu gue lebih ke situ sih. Jadi mungkin diculik ada, cuman laki siapa yang mau nyulik gitu mungkin setahu gua. Mungkin lebih menarik cewek diculik. Ferdinand, Bos. Ferdinand. Itu yang di Inggris. Gua nggak tahu. Oh itu yang Siapa sih? 400 tuh. Ferdinand kan namanya. Siapa yang lupa? Ya, Ferdinand apa Ferdian apa siapa? Iya, itu? itulah pokoknya yang di. Nah tapi menurut gua bahayanya gitu, lost control aja. Jadi lu bisa ngelakuin apa-apa dan mungkin ya bisa membahayakan orang sekitar juga malah. Berarti kurang lebih sama ya sama Bung Atoy. Kalau misalnya Bung Hiki, ya kalau gue sebenarnya bahayanya gimana? Ya sebenarnya kalau mau ditanya pertanyaannya ya sebenarnya udah dijawab. Cuman kalau gue sih, gue cuma bisa bilang gini. Gue termasuk orang yang pernah dikucilkan sih pernah. Cuman dikucilkannya nggak yang di abuse gitu ya. Dikucilkannya itu karena jadi kan dulu gue kuliah musik, terus cupu ceritanya waktu pernah masuk. Yang kayak freak gitu ya? Bukan freak, maksudnya gue skillnya nggak ada gitu dibanding yang lain-lain. Jadi kan biasa kan kalau orang ngelihat Nubi lah, ya kayak lu kalau lu gamer kan biasanya kayak cups noob gitu kan. Nah, gue berusaha untuk berteman sama mereka, cuman kayak mereka menolak karena lu noob gitu. Jadi dia nggak mau berteman ya. Nah, udah gitu kayak gitu gue ngalamin itu di kampus, gue ngalamin itu di lingkungan lain yang kayak gitu juga. Akhirnya itu tuh yang tadi dibilang sama Ko Atoy adalah gue memutuskan untuk narik diri dari orang lain, supaya tujuannya sih sebenarnya kalau yang gue rasain sih sebenarnya kayak udahlah ngapain sih berteman sama orang kayak gak ada gunanya juga, bikin sakit hati doang gitu. Lu lebih nyaman sendiri. Ya, cuman ya pada akhirnya gue sadarin bahwa ya lu kalau sendiri lu nggak bisa berbuat banyak hal sebenarnya. Apalagi kalau misalkan ada satu kejadian yang menimpa lu, terus kayak misalkan lu tiba-tiba sakit atau lu tiba-tiba kehilangan uang atau apapun lah, maksudnya musibah gitu. Ini kita manusia kan makhluk sosial gitu ya, maksudnya kita kan didesain untuk ngobrol sama orang lain gitu. Nah saat lu punya sesuatu dalam hati yang pengen dikeluarin, terus lu nggak punya orang buat melimpahin itu, tempat sampah. Ya bahasanya tempat sampah lah. Itu jadi lu kayak numpuk sampah dalam diri lu sendiri. Garbage. Nah itu yang bikin sebenarnya nanti lu pengen bunuh diri, yang which is jujur secara pribadi gue pernah rasain itu gitu. Jadi bahaya banget sih, banget. So jadi sebenarnya ada poin menarik dari anime ini adalah gini. Ya menurut gue ya. Jadi itu kan sebenarnya kalau si Hinazuki itu kan sebenarnya kan ya anak-anak mana sih yang nggak mau temenan gitu. Walaupun dia di rumah di abuse. Cuman kan karena dia di abuse gitu, jadi dia kan kayak traumatik gitu ya. Jadi ada trauma, jadi dia cenderung diem gitu. Tapi sebenarnya kan orang diem itu kan nggak selalu berarti nggak mau temenan. Misalkan kayak gue nih diem, bukan berarti gue nggak mau temenan sama lu kan. Nah, cuman masalahnya kan mereka masih anak-anak gitu. Iya. Mereka masih anak-anak. Anak-anak kan pasti ngelihatnya yang kayak hal-hal yang umum gitu. Oh, gue biasa teman gue begini. Oh, gue temenan sama dia, gue ajak ngomong kok nggak dijawab gitu. Nah, akhirnya yang secara nggak langsung yang sebenarnya bikin masalah juga adalah
karena teman-temannya ini yang masih anak-anak juga nggak ngerti hal-hal seperti itu, makanya dia jadi nggak punya teman. Oke. Kurangnya sosialisasi ya. Iya, karena apa? Mereka masih anak-anak dalam kasus cerita konteks di anime ini ya. Kayak gitu. Makanya Satoru kembali dengan mindset orang dewasa. Ya. Yang which is itu aneh. Nah, iya. Makanya kan temennya kan yang gue lupa tuh yang rambutnya agak Iya, yang rambutnya itu, yang paling pinter lah. Wocele itu dia wocele. Ya kan? Wocele guys. Semacam gitulah. Dia kan sampai ngomong kayak, lu kok jadi kayak orang lain gitu. Iya. Nah, kayak bukan dirinya gitu. Itu sebenarnya dari situ gue dapat banyak hal sih. Maksudnya kayak gini. Kedewasaan atau pengalaman lu ya, orang dewasa kan pasti pengalaman banyak dong. Itu bisa ngubah banyak hal. Itu bisa ngubah cara lu mandang sesuatu sama cara lu untuk ngambil keputusan. Oke. Itu sih. Kalau dari gue sih gitu. Kalau masalah bahayanya gimana ya tadi udah dijelasin. Cuman gue bagi pengalaman aja.